Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Langkah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan sebagai tersangka dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan Tom Lembong ini di LP Salemba sampai sekarang masih banyak sekali mendapat sorotan. Dan yang juga cukup mengejutkan ini di media sosial, ini terutama di X itu, nama Tom Lembong itu masih terus menjadi trending topik gitu. Ini sampai ratusan ribu yang mencuitkan nama Tom Lembong ini dan secara mengejutkan kalau sampai sore ini ya, Kamis sore maksud saya, berarti ini sudah hampir 3 hari berturut-turut ini nama Tom Lembong itu jadi trending topik karena Tom Lembong kan diputuskan menjadi tersangka dan kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung itu pada hari Selasa malam. Dan kebanyakan ini para netizen mempertanyakan keputusan dari Kejaksaan Agung untuk menahan Tom Lembong ini, menjadikan tersangka dan Tom Lembong, dan banyak di antara mereka itu mencurigai. Dan bersamaan dengan itu, ini rupanya para buzzer juga beroperasi karena komentar-komentar nyinyir di media sosial dan itu kemudian mengkait-kaitkan dengan Anies Baswedan itu banyak sekali. Nah, ini saya kira sangat menarik karena ini pada saat yang bersamaan putusan dari Kejaksaan Agung itu mendapat banyak sekali sorotan dari netizen dan juga dari para pengamat, tapi bersamaan dengan itu para buzzer yang tadinya sebenarnya sempat tiarap ya ketika terjadi pergantian kekuasaan itu sekarang sudah mulai happening lagi gitu. Dan kalau di kalangan para netizen ini disebut wah ini dananya sudah mulai cair lagi gitu, sehingga para buzzer ini sudah mulai bermunculan kembali gitu seperti kodok di musim hujan gitu, mereka sekarang mulai bernyanyi lagi. Bukan hanya kalangan netizen, tapi juga banyak para pengamat itu yang mempertanyakan dasar dari penahanan Tom Lembong itu. Kenapa? Karena seperti diakui oleh Direktur Penyidikan dari Jampitsus di Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dan juga itu hal yang sama juga disampaikan oleh Kapus Penkum Harli Siregar itu, sampai sekarang ini memang belum ditemukan adanya bukti aliran dana ke Tom Lembong. Kan disebutkan bahwa pemerintah itu mengalami kerugian 400 miliar akibat keputusan Tom Lembong itu mengizinkan untuk impor bahan gula mentah, saya sebutnya tadi gula merah sering juga, bahan gula mentah, tepatnya seperti itu. Dan pertanyaannya tapi kalau toh disebutkan kerugiannya di mana? Karena itu disebutkan bahwa harusnya BUMN diuntungkan 400 miliar, tapi kemudian keuntungan itu dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ditunjuk untuk mengimpor gula mentah itu. Jadi ini makin membingungkan ya, karena pertama Tom Lembong sudah dijadikan tersangka dan kemudian dia belum ada bukti ada aliran dana ke dia. Ini kalau ini dana korupsi gitu. Yang kedua ini kalau diperkirakan bahwa negara dirugikan potensi ada keuntungan 400 miliar yang kemudian mengalir ke swasta itu sebagai sebuah kerugian, ini kan namanya potential loss gitu ya, bukan bukan actual loss. Ini ya makin kuat menunjukkan bahwa ada apa-apanya dengan penetapan Tom Lembong ini sebagai tersangka gitu ya. Dan mau tidak mau akhirnya orang mengkaitkan dengan aktivitas dari Tom Lembong. Ini orang yang pernah jadi menteri di eranya Pak Jokowi, bahkan dia cukup sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dia ini merupakan penulis pidato dari Pak Jokowi, dan setelah dari Menteri Perdagangan kan kemudian dia di reshuffle, tapi dia tetap mendapat jabatan menjadi Kepala BKPM. Tapi kan menuju Pilpres 2024 kemarin kita tahu bahwa Tom Lembong ini adalah salah satu orang kepercayaan atau orang dekatnya dari Anies Baswedan. Ya, jadi orang kemudian mengkait-kaitkan ini dengan kontestasi Pilpres 2029. Mau nggak mau itu dikaitkan dengan kontestasi itu karena Anies ini bagaimanapun juga tetap dianggap merupakan calon presiden yang potensial pada tahun 2029 kendati dia gagal pada Pilpres 2024 kemarin karena dikalahkan, apapun lah bahasanya yang Anda menggunakan, oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan pada Pilgub DKI Jakarta kemarin yang seharusnya kalau dia bisa mendapatkan tiket itu dipastikan akan menang pada Pilkada Jakarta, tapi kan kemudian juga ini dia dihalang-halangi dengan cara partai politik yang diborong,
dan kemudian ketika dia mau diusung oleh PDIP, kemudian ada deal-deal politik dengan antara pemerintah atau Pak Jokowi dengan PDIP sehingga Anies kemudian batal mendapatkan tiket. Jadi ya tidak terlalu salah kalau mungkin dengan fakta-fakta tadi itu, dengan fakta-fakta hukum yang menyatakan tidak ada, belum ditemukan aliran dana, tapi dia sudah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Ini dengan skenario kotor atau skenario jahat menuju Pilpres 2029. Sulit ini untuk kemudian kita hindari dugaan-dugaan atau skenario semacam itu. Kalau Anda membaca media, apalagi kalau kemudian Anda aktif di media sosial, tulisan-tulisan seputar ini, kecurigaan terhadap adanya operasi jahat untuk menuju pada Pilpres 2029 itu banyak sekali bertebaran. Nah, kita tapi sekarang fokus dulu ya kepada soal tidak adanya aliran dana kepada Tom Lembong. Ini bagaimana mungkin itu terjadi ya? Kalau kita menyimak pernyataan dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar pada waktu itu ya dia menyatakan bahwa Tom Lembong itu dijadikan tersangka karena keputusannya membuka keran impor gula mentah ke dalam negeri pada saat dia menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016 sampai 2017 itu, dan keputusan itu tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, dan kemudian dampaknya itu stok gula secara nasional itu melimpah. Nah, benarkah terjadi hal semacam itu? Ini yang sekarang ini juga bermunculan berbagai bantahan-bantahan. Salah satunya misalnya yang dicuitkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Manusia Merdeka ini yang sekarang menjadi salah satu netizen yang paling aktif dan pendapatnya itu paling banyak dikutip oleh netizen lain maupun media-media online. Said Didu misalnya mencuit begini, penetapan tersangka Tom Lembong diduga syarat politik dan tebang pilih. Itu dia mengajukan beberapa alasan yang kalau kita simak ini juga cukup meyakinkan ya. Satu, impor dilakukan saat gula surplus melebihi kuota dan tidak lewat rapat koordinasi kementerian. Kemudian dia menyatakan itu sanggahan. Jumlah impor yang diizinkan tersebut jauh di bawah angka impor 2015-2016. Pelaksanaan impor tidak diperlukan rapat koordinasi. Ini kata Said Didu seperti itu. Dua, impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN tapi diberikan kepada swasta. Yang tadi saya sebut ya, penjelasan dari Direktur Penyidikan dari Jampitsus Abdul Qohar, sanggahan impor yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi. Sementara gula rafinasi itu harus ke industri. Jadi dalam kasus tadi kan memang yang membeli itu ya untuk perusahaan-perusahaan untuk industri itu yang mereka memiliki pengolahan dan kemudian dari gula yang rafinasi tadi itu kemudian diolah dan baru bisa menjadi gula konsumsi gitu. Yang ketiga, kerugian negara karena harusnya untung dinikmati oleh BUMN. Sanggahan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus real, bukan asumsi. Seperti saya sebutkan tadi itu kan potensial loss gitu yang harusnya dinikmati oleh BUMN. Dan kalau kita simak penjelasan dari Kejaksaan Agung itu kan penetapan dari Tom Lembong dan seorang direktur di PT Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus ya, kalau salah tidak salah namanya, itu kan berdasarkan dari temuan audit, ini audit dari BPK. Tetapi media kemudian mendapatkan dokumen audit itu ternyata itu bukan audit investigasi, tapi audit tentang tata niaga. Jadi kalau tata kelola dan tata niaga. Kalau audit ini ya sebenarnya lebih pada rekomendasi kebijakan. Tapi kalau audit investigasi itu berarti ya rekomendasinya adalah temuan. Dalam hal ini misalnya, oh negara dirugikan kesekian dan siapa yang kemudian mendapat aliran dananya. Nah karena itu kemudian menurut saya Didu, jika ketiga alasan kejaksaan tersebut digunakan, maka sulit dibantah bahwa penetapan Thomas Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih. Karena 6 menteri perdagangan selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Thomas Lembong. Tadi data-datanya saya sudah sampaikan juga dalam konten sebelumnya ya. Kan untuk selama 2 periode pemerintahan Jokowi itu ada 6 orang menteri perdagangan, yakni Rahmat Gobel, ini politisi dari Partai Nasdem yang dia hanya 10 bulan menjabat, kemudian Tom Lembong itu 11 bulan menjabat, itu dari tahun 2015 sampai 2016. Jadi yang benar bukan 2017, tadi saya nyebutnya salah ya, itu diralat ya, berarti 2015 sampai 2017.
Kemudian Enggar Tias Tolukito itu 15 bulan, bulan Juli 2016 sampai Oktober 2019. Kemudian Agus Suparmanto 13 bulan, itu 2019 sampai Desember 2020. Dan Muhammad Lutfi itu 16 bulan, 2020 sampai Juni 2022. Dan yang paling lama itu adalah Zulkifli Hasan. Ini Ketua Umum Partai PAN itu 28 bulan, Juni 2022 dan Oktober 2024. Nah, angkanya tentu saja pada eranya Zulkifli yang paling tinggi. Jadi kalau dari data-data dan juga kemudian fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Said Didu tadi, ya tidak terlampau salah kalau kemudian banyak menyimpulkan ini adalah lebih pada nuansa politis ketimbang nuansa hukumnya. Dan ya mau nggak mau orang kemudian mengkaitkan ini dengan Pilpres 2029. Kalau kita menyebut Pilpres 2029 itu kan ada beberapa nama yang paling potensial untuk maju. Jelas Pak Prabowo Subianto itu sebagai incumbent sekarang yang jadi urutan pertama. Urutan kedua itu adalah Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi yang sekarang menjadi wakil presiden. Ada nama juga seperti Agus Harimurti Yudhoyono kan gitu. Ada juga nama Puan Maharani. Dan di luar yang mainstream tadi, yang mereka berada dalam kekuasaan maupun punya partai politik, itu kan ada nama Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan ini kan dikabarkan dia akan segera membangun ormas. Dan ormas ini diduga nanti akan jadi, dalam jangka panjang akan menjadi embrio partai politik. Dan dalam berbagai pernyataannya kepada media, itu kan Tom Lembong juga menyatakan bahwa dia siap untuk bergabung dengan ormasnya dari Anies Baswedan. Nah, kalau kita ngomongin soal Tom Lembong, kemudian ada motif politiknya apa dong? Karena Tom Lembong ini kan sebenarnya dia lebih dikenal sebagai profesional. Dia kemudian dikenal sebagai politisi dalam tanda petik itu ketika dia menjadi Timnas Amin, yakni Anies Baswedan Muhaimin pada Pilpres 2024 kemarin. Dan Tom Lembong itu dia menjadi Timnas itu, ini apa sih namanya? Mungkin wakil ya, wakil ketua tim pemenangan Pilpresnya Anies Muhaimin itu bidang ekonomi. Nah, jadi ya ini kelihatannya kalau kemudian sekarang dia jadi target bukan Tom Lembong yang jadi sasaran utama, tapi ini dia hanya target antara yang disasar sesungguhnya adalah Anies Baswedan. Bahkan belakangan ini muncul rumor bahwa setelah Tom Lembong nanti target berikutnya itu adalah Anies Baswedan, yang dia juga dibidik dengan kasus gelaran mobil Formula E. Ini kasus lama yang sebenarnya sudah sejak lama coba digunakan untuk menjerat Anies Baswedan, tapi gagal karena ditolak oleh para penyidik di KPK. Kalau kemudian kembali tadi dikaitkan dengan adanya skenario jahat dan kotor pada Pilpres 2029 itu untuk gagalkan Anies Baswedan, siapa dong pelakunya? Kan sekarang ini orang kemudian bisa menyatakan, loh kan ini sekarang pemerintahannya Prabowo dan yang bisa menggerakkan aparat penegak hukum itu ya Prabowo, Presiden Prabowo. Nah, tapi kalau saya baca di berbagai analisis itu bukan Prabowo sebenarnya yang dicurigai melakukan itu, yakni yang dicurigai itu adalah mantan Presiden Jokowi. Loh kok bisa? Ada dua alasan setidaknya mengapa kemudian Jokowi yang dicurigai. Dari sisi track record, ya, di sisi track record ini Jokowi ini kan memang sejak dia menjadi presiden dia menggunakan berbagai macam cara untuk menghambat agar Anies Baswedan itu tidak bisa maju pada Pilpres 2029. Ini jelas kaitannya dengan persaingan dengan putranya Gibran Rakabuming yang sudah bisa kita pastikan ini sedang disiapkan untuk maju pada Pilpres 2029. Kalau dia berhadapan dengan Anies Baswedan tanpa didukung oleh kekuasaan bapaknya, dipastikan Gibran Rakabuming ini bukan siapa-siapa gitu ya. Mau baik dari kapasitas, intelektualitas dan banyak hal-hal lain ini dia kan bukan kandidat yang potensial begitu ya. Kecuali kalau ditopang oleh kekuasaan seperti pada Pilpres 2024 kemarin. Apalagi sekarang ini kan nama Gibran ini kan lagi ancur-ancuran ya berkaitan dengan skandal Fufu Fafa. Jadi yang paling jadi tertuduh itu Pak Jokowi. Nah ini pasti yang membuat pendukung Pak Jokowi ini apa-apaan kok semuanya dikaitkan dengan Pak Jokowi. Karena Jokowi sudah nggak jadi presiden lagi. Jangan lupa ya walaupun dia sudah tidak jadi presiden lagi, tapi jejak kekuasaan Jokowi itu sampai sekarang masih sangat terasa.
Itu terlihat dari pembentukan kabinet Prabowo yang disebut sebagai kabinet Prabowo tapi rasa Mulyono. Banyak sekali figur-figur atau menteri-menteri lama di eranya Jokowi yang kembali masuk kabinet. Dan jangan lupa kalau untuk aparat penegak hukum, bahkan termasuk TNI, yakni mulai dari Jaksa Agung, Kapolri, sampai Panglima TNI, itu kan itu masih dipimpin oleh mereka-mereka yang tadinya dipilih oleh Pak Jokowi. Jadi loyalitasnya kepada Pak Jokowi itu masih ada lah kalau tidak kita sebut sangat kuat. Tapi kalau kita mengacu pada Bahlil misalnya yang kedapatan mencium tangannya Gibran beberapa waktu yang lalu, ya kita tahu bahwa Pak Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya di pemerintahannya Prabowo saat ini. Jadi kalau toh kemudian betul yang dicurigai semacam itu, ya mau nggak mau yang jadi tertuduh utama itu Pak Jokowi. Dan kalau itu betul, tudingan semacam itu, ini luar biasa sekali ya. Permusuhan antara Pak Jokowi kepada Anies, bukan permusuhan tempatnya ya, karena Anies mungkin tidak pernah memusuhi Pak Jokowi. Tapi kebencian Pak Jokowi, atau kebencian terlalu berlebihan ya. Saya kira ini kalau kita ngomong lebih netral, ini ya lebih pada di Anies ini adalah saing politik anaknya yang harus disingkirkan. Kalau kita mundur ceritanya, Anda tentu hafal di luar kepala lah, mulai dari soal Anies mau dikriminalisasi dalam gelaran Formula E di Jakarta, kemudian bagaimana pada Pilpres 2004 kemarin dia juga coba dihambat, tidak mendapatkan partai politik atau partai pengusung pada Pilpres, dan yang terakhir kan itu pada Pilkada Jakarta kemarin. Jadi kita nggak terlalu kaget juga kalau kemudian sekarang ini Pak Jokowi masih tetap mencoba menyingkirkan Anies Baswedan. Karena seperti tadi kita sebut bahwa Anies Baswedan juga sedang bersiap-siap membangun ormas, dan saya sebut ini ormas ini saya menduga keras ini menjadi embrio politik. Sementara Pak Jokowi sendiri juga sudah bersiap-siap untuk membangun partai politik sendiri, yakni dengan mengubah organisasi relawan Projo itu menjadi parpol. Dan katanya sih ini mereka bergerak cepat. Pada bulan Desember nanti pada kongres ketiga dari Projo itu akan diubah menjadi partai politik dan Pak Jokowi menjadi ketua umumnya. Nah, jadi kalau nantinya misalnya Pak Jokowi sudah membentuk parpol, Anies kemudian bangun ormas, dan di menjelang Pilpres diubah menjadi partai politik, ya mau nggak mau Anies itu adalah kompetitor potensial gitu, bahkan berpeluang besar untuk mengalahkan Gibran Rakabuming. Dan karena itu dia sejak dini harus disingkirkan dengan cara ya kan, kalau Aniesnya tidak bisa dijerat dengan kasus hukum karena sebelumnya kan hal ini sudah dicoba berkali-kali, maka orang-orang di seputarnya itu yang dijerat dengan hukum, dan ini merupakan bagian dari operasi pembusukan. Karena bersamaan dengan itu para buzzernya Pak Jokowi ini sekarang sudah mulai aktif kembali di dunia maya. Dengan kalkulasi semacam itu, ya kita jadi tidak heran kalau banyak pengamat yang kemudian mengkait-kaitkan kasus Tom Lembong ini merupakan skenario kotor dan jahat menuju Pilpres 2029. Kampanye dan operasi politik untuk menuju Pilpres 2029 sudah dimulai hari ini. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.